Baik Bunda, mohon maaf sekali karena untuk live kali ini kita terputus ya Bunda ya. Baik, karena sinyalnya masih kurang bagus Bunda, jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya untuk IG live kali ini. Jadi tadi untuk yang pemaparan yang tadi, untuk yang terkait pelayanan-pelayanan di RSIA Nur Aida, Bunda bisa kepoin langsung nih di IG-nya RSIA Nur Aida. Jadi jangan lewatkan nih Bunda, kita juga ada banyak pemberian gift, voucher, atau tanggal-tanggal cantik persalinan. Nah, di Nur Aida juga banyak program-program untuk Bunda yang ingin awalnya program punya anak. Nah, terus ada alhamdulillah ya Bunda, misalnya dengan program punya anak tersebut Bunda jadi hamil gitu. Jadi di kita itu ada program tabungan persalinan. Jadi masih ada untuk perencanaan nih Bunda, untuk yang mau atau yang sekarang sedang hamil ingin menabung persalinan di RSIA Nur Aida itu bisa ya Bunda ya. Itu kita memberikan benefit atau privilege lebih bagi bunda-bunda yang mengikuti tabungan persalinan, yaitu salah satu contohnya diskon 10% kamar perawatan plus konsultasi dokter spesialis gizi. Jadi kan biasanya bunda-bunda nih habis persalinan ingin cepet turun berat badannya. Nah, itu bisa kita langsung konsultasikan dengan dokter spesialis gizi kita gitu. Jadi baik Bunda, kita langsung mengundang saja dokter Samsurizal ya Bunda ya. Baik. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya dok? Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Gimana Baik kabar? dokter. Sehat ya? Alhamdulillah baik dok. Nah dok, di sini sahabat Nur Aida sudah menunggu nih kehadiran dokter. Jadi sebelum kita mulai untuk IG Live kali ini ya dok ya, mungkin saya akan Ya. memperkenalkan kembali bersama sahabat Nur Aida yang lainnya. Baik sahabat Nur Aida, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita nih yang kita tunggu-tunggu. Beliau adalah dokter spesialis konsultan fertilitas endokrinologi dan reproduksi, yaitu Dr. Samsurizal, SPOG Kafer. Baik, tema kali ini, dalam IG Live kali ini, kapan, di mana memulai untuk program punya anak. Nah dok, dari sahabat Nur Aida yang hadir di sini nih dok, banyak yang pengen tahu nih, bagaimana sih awalnya kita memulai untuk program punya anak, mungkin tahapan-tahapannya atau apa saja nih dok, bisa mungkin langsung dijelaskan dok oleh sahabat Nur Aida di sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya para sahabat-sahabat Nur Aida. Jadi program hamil itu kan banyak yang bertanya kapan sih kita memulai. Biasanya kalau kita umurnya di bawah 35 tahun, kita berikan batasan setelah menikah setahun, berhubungan suami istri secara teratur, ya dalam artian 1-3 kali dalam seminggu, tapi sudah lebih dari setahun belum mendapatkan kehamilan, maka pasangan tersebut sudah wajib untuk melakukan pemeriksaan. Akan tetapi ketika umurnya di atas 35 tahun, jaraknya itu kita perpendek, bukan 1 tahun tapi 6 bulan. Kenapa? Karena waktu terutama usia sangat mempengaruhi daripada keberhasilan daripada suatu program kehamilan itu. Saya kira yang singkatnya seperti itu. Oke, baik dok. Jadi memang kalau untuk dari batasan usia sendiri dok, untuk program itu ada batasan maksimalnya nggak sih dok? Batasan sih tidak ada ya. Jadi sebenarnya nanti saat ini yang tadi saya katakan bahwa kalau di bawah 35 tahun boleh kita menunda sampai setahun baru melakukan pemeriksaan. Tetapi di atas 35 tahun itu harus lebih cepat, di bawah 6 bulan, di atas 6 bulan pernikahan belum mendapatkan kehamilan, ya sudah harus melakukan konsultasi. Kenapa? Yang tadi wanita itu berbeda dengan pria. Pada wanita di atas 35 tahun ada namanya masa di mana jumlah sel telurnya itu akan mulai berkurang. Nah, semakin bertambah usia semakin berkurang.
biasanya di atas 40 tahun itu semakin berkurang. Ya, makanya, tapi tidak selamanya. Ada juga yang masih muda mengalami penurunan jumlah sel telur yang lebih cepat. Makanya nanti pada saat evaluasi itu yang kita lihat. Itulah gunanya sebenarnya evaluasi awal dulu. Jadi tidak usah takut untuk evaluasi. Oke, nah baik. Jadi sahabat Nur Aida sendiri di sini yang masih walaupun usianya masih muda, tapi misalnya belum usia pernikahannya 10 tahun belum memiliki anak itu masih bisa ikut program punya anak ya dok ya di Oh bersama ya, Dr. Samsuri Jali. masih masih bisa. Jadi apalagi kalau memang belum memeriksakan, ya perlu. Jadi usia lamanya pernikahan itu tidak mempengaruhi, tapi yang penting itu sebenarnya kan nanti apa yang kita dapatkan saat evaluasi itu akan menentukan programnya ke arah mana. Oke. Baik dok. Ini sebelumnya sudah ada beberapa pertanyaan masuk nih dok. Mau langsung dijawab aja mungkin ya dok ya. Ya, bolehlah. Oke, baik, Dok. Ini dari Bunda Sisi Sagita, Dok. Saya sudah 3 kali keguguran, Dok, dalam waktu 2 tahun. Langkah apa yang harus saya lakukan untuk program punya anak lagi? Ya, kalau keguguran atau abortus berulang ya, nanti saat pemeriksaan itu kita harus evaluasi penyebabnya dari mana. Karena banyak penyebab-penyebabnya. Nanti kita lihat saat kita lakukan pemeriksaan atau konsultasi, paling banyak kegugurannya di usia kehamilan berapa? Apakah di bawah 8 minggu, atau udah di atas 12 minggu, atau malah udah di bawah 20 minggu, udah 18-20 minggu. Nanti itu kita cari tahu. Nah, nanti kita lihat evaluasinya. Yang paling banyak mungkin kita harus evaluasi adalah dengan USG untuk mencari tahu apakah ada polip atau ada tumor di rahim. Itu bisa jadi salah satu faktor penyebab terjadinya keguguran. Nah, yang kedua kita mungkin melakukan pemeriksaan darah. Apakah ada gangguan pembekuan darah, atau yang paling banyak juga ada gangguan pada fungsi kelenjar gondok atau fungsi tiroidnya. Nanti kita evaluasi satu demi satu. Nah, suami juga berperan penting dalam penyebab keguguran ini. Hati-hati, jadi bukan cuma faktor wanita. Pada pria juga beberapa penelitian itu sangat erat dengan keguguran berulang, terutama pada pria-pria yang merokok. Karena terjadi namanya kerusakan DNA di spermanya. Itu kita harus evaluasi. Jadi sebaiknya dilakukan evaluasi supaya cari tahu penyebabnya. Oke. Baik, jadi bahaya rokok juga berdampak pada kesuburan pria juga ya, Dok ya? Iya, sangat berpengaruh ke sperma suami, ya juga ke istrinya. Kalau istrinya juga ikut sebagai perokok pasif namanya, yang jika suaminya merokok di sekitarnya dia, kan jadinya ibunya juga jadi perokok pasif namanya. Oke, baik. Nah, dokter kait tadi kan dokter sempat bilang kalau misalnya penghambat-penghambatnya itu salah satunya ada polip di rahim tuh, Dok. Nah, Ya. apakah ingin program punya anak polipnya diangkat terlebih dahulu atau bagaimana, Dok? Iya, kalau jika ada polip, polip kan itu menempati ruangan di dalam rongga rahim. Kita tahu tempat nempelnya bakal janin atau embrio itu kan di dinding rahim. Jadi dia akan mengganggu. Selain mengganggu dari segi tempat, bisa mengganggu dari segi pembuluh darah, aliran darah nanti ke rahim, atau tempat nempelnya plasenta nanti, atau dia mengganggu dari segi lingkungan. Jadi kalau secara ilmu kedokteran itu ada lingkungan yang nyaman untuk terjadinya penempelan embrio itu terganggu jika ada polip. Jadi koreksi terhadap polip itu harus kita lakukan sebelum dilakukannya program. Program baik. Ini salah satu untuk terjawab dari pertanyaan Ibu Siti ya Bunda ya. Jadi di sini Bunda Siti tadi menanyakan yang terkait polip dok di rahim apakah bisa hamil alami gitu tanpa polipnya diangkat terlebih dahulu. Baik, nah ini masih melanjuti terkait keguguran 3 kali yang tadi dok. Nah ini ada Bunda dari Rimandriani. Dok, aku keguguran 3 kali, sudah cek TORCH, tapi IgG rubella dan CMF-nya yang positif. Apakah bisa ditangani di KIPA, dok? Ya, kalau di KIPA bisa, insya Allah bisa. Tapi kalau TORCH itu IgG-nya itu nggak usah khawatir kalau IgG-nya yang positif. Jadi
Kalau IgG yang positif itu berarti kita udah kebal terhadap infeksi TORS itu karena IgG-nya yang sudah positif. Berbeda kalau IgM-nya yang positif. IgM-nya yang positif berarti sekarang lagi infeksi yang baru atau infeksi akut namanya. Berarti ibunya udah kebal. Nah, makanya juga pentingnya kalau memang ada sahabat-sahabat Nur Aida yang ingin program, mungkin boleh memeriksakan pemeriksaan TORS rubella itu, terutama rubella sama tokso. Jika memang belum mendapatkan kadar IgG di dalam darahnya, boleh vaksin. Sebaiknya vaksin, terutama vaksin rubella itu. Jadi nanti saat hamil sudah ada kekebalan terhadap infeksi rubella itu. Baik, jadi Bunda di sini mungkin jika masih kurang puas dengan jawaban dari Dokter Samsu, boleh langsung konsultasi dengan Dokter Samsu ya dok ya terkait yang IgG rubella tadi. Ya. Gitu. Mungkin selanjutnya dok, ini ada pertanyaan dari Bunda Isnawati. Dok, saya HSG tahun 2020. Hasilnya kedua tuba tersumbat dan tidak ada hidrosalping. Apakah saya bisa ikut program punya Ana dok? Ya, kalau HSG itu, jadi cara membaca HSG itu hati-hati, terutama saya kalau sini sih lihat tumbatannya mungkin di pangkal ya atau proksimal ya, karena tidak ada hidrosalping. Itu biasanya belum tentu tubanya bermasalah, biasanya belum tentu. Nah, ada dua cara. Apakah konfirmasi ulang dengan HSG di waktu berbeda, 2 atau 3 minggu kemudian, atau kalau mau konfirmasinya dengan laparoskopi atau kromotubasi namanya, itu lebih, karena memang hati-hati HSG itu kalau dikatakan tubanya tersumbat, maka itu hanya 60% benar-benar tersumbat. Masih ada kemungkinan 40% dia tidak tersumbat. Tetapi kalau dikatakan tubanya baik, paten, berarti 95% tuba itu baik. Hanya 5% dia menunjukkan tidak baik. Nah, itu tadi, kalau memang ada keraguan-keraguan di HSG, maka itu bisa kita lakukan pemeriksaan kromotubasi dengan laparoskopi. Baik. Pemeriksaan Baik, yang paling akuratnya mengenai tuba itu adalah laparoskopi. Oke, baik dok. Jadi harus pemeriksaan untuk lebih tepatnya harus laparoskopi ya dok ya untuk Ya, kalau ada mengetahui. keraguan. Nah, tetapi tergantung itu tadi pendekatannya. Kalau dok saya nggak mau laparoskopi, boleh kalau memang ada masalah tuba, boleh langsung ke bayi tabung. Karena kalau bayi tabung itu tidak membutuhkan fungsi tuba. Kecuali kalau mau inseminasi atau masih mau mencoba natural, maka fungsi tuba harus dipastikan dulu dengan baik. Oke. Nah, baik dok. Berbicara terkait dari bayi tabung sendiri nih dok. Nah, dari sahabat Nur Aida kan juga ada yang menanyakan dok, selain bayi tabung nih dan laparoskopi, apakah konsumsi obat seperti vitamin itu bisa cukup dok untuk program punya anak? Ya, tergantung. Kan sebenarnya kan itu tadi kenapa kita wajibkan atau sarankan lah untuk melakukan evaluasi karena kita ingin mengetahui dulu apakah rahimnya tidak ada masalah, apakah sel telurnya baik, berfungsi dengan baik dalam arti setiap bulan menghasilkan sel telur atau berovulasi. Yang ketiga, fungsi tubanya berfungsi dengan baik, tidak buntu atau tidak ada hidrosalping atau jumlah spermanya baik, cukup. Nah, kalau itu semuanya normal, artinya baik, ya konsumsi obat-obatan bisa membantu dari segi mungkin mikronutrien, memperbaiki kualitas sperma, memperbaiki kualitas sel telur, ya tujuannya itu kan. Tetapi jika ada masalah, ya tetap harus dikoreksi, seperti umpamanya ada polip, ada miom, atau ada kista, sperma. Ya mungkin kalau spermanya masih agak di atas normal tapi sangat rendah, low grade umpamanya, ya mungkin masih bisa dengan obat-obatan. Jadi hal-hal itu dulu yang harus kita pastikan daripada maksudnya hanya konsultasi di luar, hanya membaca mungkin, mendengar teman, mengkonsumsi obat-obatan, mungkin nanti lebih banyak menghabiskan uang dengan obat-obatan dibanding ternyata ada masalah yang tidak terselesaikan. Seperti itu. Baik dok. Nah dok, ini ada pertanyaan lagi dok dari sahabat Nur Aida kita nih atas nama Bunda Mutiara Dela nih.
Dok, kalau PCOS selalu berhasil hamil alami dengan diet dan merubah gaya lebih sehat, apakah kehamilan selanjutnya akan lebih mudah atau tetap harus rutin periksa untuk mengontrol PCOS-nya, dok? Ya, jadi PCOS itu kan sebenarnya adalah suatu kondisi yang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan. Nah, jadi ingat, PCOS itu tuh jangan jangan seperti umpamanya anggapannya begini. Kemarin waktu program diet, pola hidup sehat, tiba-tiba hamil kan? Alhamdulillah berhasil hamil, melahirkan. Nah, setelah itu lupa lagi tuh, lupa dietnya, lupa olahraganya atau tidak pola hidup sehat lagi kah? Itu nanti bisa kembali lagi PCOS-nya. Jadi kalau berat badannya bertambah, umpamanya gaya hidupnya yang tidak baik, PCOS-nya kembali lagi. Jadi ingat PCOS itu tuh bukan hanya bertujuan untuk hamil sebenarnya. Kalau hamil alhamdulillah, tetapi efek jangka panjang dari PCOS ini ada. Karena bisa terjadi umpamanya kencing manis atau DM tipe 2. Kalau bisa terjadi gangguan fungsi jantung, itu tadi karena gangguan fungsi laboratorium terutama kolesterol. Jadi sebenarnya harus terus continue pola hidup sehatnya. Jadi bisa dikendalikan sebenarnya dengan pola hidup sehat. Itu tujuannya. Baik, berarti kalau PCOS itu sendiri itu bisa dilakukan dengan pola hidup sehat ya dok, konsumsi Iya, makan sehat, yang iya, bernutrisi, buah-buahan ya dok ya, seperti iya. itu ya dok. Baik dok, ini kita lanjut lagi ada pertanyaan di question box-nya dok. Dok, jika telat haid sampai 6 bulan, sudah cek normal, apa harus konsumsi obat-obat perangsang haid dok? Nah, tergantung maaf ya, evaluasinya di mana? Karena kalau ada gangguan haid sampai 6 bulan berarti ada masalah sebenarnya. Nggak mungkin normal. Tidak mungkin normal. Kecuali pada kasus-kasus yang PCOS. Jadi kalau umpamanya secara anatomi normal, biasanya itu pada PCOS. Jadi gangguan haid itu ada 4 golongan sebenarnya. Yang pertama yang kelainannya di otak. Yang kedua normal sebenarnya, hanya masalah fungsinya yang terganggu seperti PCOS ini. Yang ketiga ada masalah di indung telurnya. Atau yang keempat ada kelainan di kadar hormon prolaktin namanya. Itu pasti 4 itu tuh penyebabnya. Jadi dievaluasi di keempat itu. Kalau semuanya normal, artinya dalam fungsi hormonnya normal. Nah, biasanya itu pada PCOS. Itu tadi mungkin aja berat badan yang bertambah atau lemaknya banyak, obesitas, overweight. Nah, itu pola hidup sehat, bukan dengan obat-obatan sebenarnya. Karena obat-obatan itu hanya sementara. Baik, dokter. Nah, ini ada satu lagi nih, dok, dari Bunda Selfie. Dok, izin bertanya, kalau ada kista endometriosis dan mesti laparoskopi, apa bisa mempercepat kehamilan, dok? Nah, tergantung. Nah, jadi endometriosis itu tuh kan ada derajatnya 1, 2, 3, dan 4. Memang dikatakan 1, 2 itu dengan tindakan operasi laparoskopi akan meningkatkan angka keberhasilan kehamilan untuk secara natural. Tetapi ingat, lihat dulu faktor suaminya baik atau tidak. Kalau faktor suami bermasalah, umpamanya jumlah spermanya kurang, atau tidak cukuplah untuk hamil secara natural atau inseminasi, tindakan operasi tidak perlu. Nah, biasanya kita sarankan langsung ke bayi tabung. Jadi tujuan operasi itu ada tujuannya, ada 2. Apakah memang nyerinya dengan endometriosis itu tidak teratasi dengan nyeri, atau ingin program natural kehamilan. Tetapi kalau ingin program natural kehamilan, lihat juga faktor suami. Apakah mendukung atau tidak. Jadi itu yang penting sebenarnya. Baik, jadi untuk mendukung program punya anak sendiri itu harus suami istri dicek dua-duanya ya, dok ya? Dua-duanya. Jadi tidak selama ini kan hanya perempuan yang didorong pertama kali untuk melakukan konsultasi. Padahal tidak seperti itu. Karena sebenarnya yang susah diobatin dan perlu waktu yang lama itu jika ada masalah di sperma pada laki-lakinya. Itu sebenarnya harus dipahami dulu. Oke, baik dok. Misalnya nih dok untuk dari laki-lakinya sendiri nih dok ya sudah mengecek analisa sperma dan di hasilnya itu
ditemukan seperti angiosperma seperti itu dok, atau ada gen-gen yang memang menyumbat untuk program punya anak. Nah, apakah dari hasil tersebut dari suaminya ada tindakan lebih lanjut dok? Misal contohnya seperti minum vitamin atau ada terapi-terapi khusus dok? Ya, harus cari tahu juga sama dengan wanita penyebabnya di mana kalau azoosperminya itu. Karena bisa masalahnya di otak, bisa masalahnya di buah sakar. Biasanya itu kalau kayak ada riwayat MAMS waktu kecil, parotitis tuh bisa merusak di biji sakar itu untuk memproduksi sperma. Atau masalahnya di sumbatan. Jadi nanti tergantung. Kita biasanya melakukan pemeriksaan hormon untuk mengetahui di mana sumber penyebabnya sampai dia azoospermi. Kalau umpamanya dengan masalahnya di otak, nah itu masih bisa dengan obat-obatan, tapi obat-obatannya biasanya obat suntik, bukan dengan obat-obat yang seperti diminum biasa itu. Nah, kalau masalahnya di sumbatan, ya harus dioperasi karena tersumbat kan. Tapi jangan khawatir bahwa teknologi reproduksi berbantu sekarang, azoospermi itu masih bisa kita bantu, tapi tentunya dengan program bayi tabung. Biasanya itu dilakukan tindakan operasi atau microsurgery dengan pengambilan sperma langsung di biji sakar atau di salurannya. Biasanya seperti itu. Baik dok. Nah terkait tadi kan dokter sempat menyebutkan ya dok ya untuk perlunya prolaktin ya, prolaktin yang tinggi. Nah ini dari sahabat Nur Aida sendiri menanyakan dok, prolaktin yang tinggi itu seperti apa dok? Oh, jadi nanti kita periksa. Jadi kalau umpamanya ada gangguan itu kadar prolaktin itu harus kita periksa. Biasanya di atas 20 atau 25 itu udah ada gangguan haid. Kalau di atas 150 atau 100, nah, biasanya itu udah amenore atau oligomenore, artinya 6 bulan, 3 bulan gak haid. Atau haidnya lebih dari setahun, itu biasanya kadarnya udah di atas 100. Hati-hati, kalau kadar prolaktin tinggi, kita harus evaluasi sampai ke otaknya, ke kepala, karena takutnya ada tumor di kepala yang menghasilkan hormon prolaktin. Seperti itu. Jadi hati-hati, gangguan haid itu pun sebenarnya bisa ada masalah yang sangat krusial di belakangnya. Seperti itu. Seperti yang tadi, kalau kadar prolaktinnya tinggi. Nah baik dok. Terkait misalnya sahabat Nur Aida di sini dok, jika ingin program punya anak di RS Nur Aida, ada nggak sih dok mungkin dari segi pantangan makanan yang harus di pantang atau minuman-minuman, mungkin seperti salah satu contohnya mie instan dok, jadi makanan-makanan yang siap saji, apakah itu boleh dikonsumsi oleh sahabat Nur Aida yang sedang program punya anak di sini dok? Ya, karena kan memang ada korelasi atau hubungan antara status gizi atau dengan tingkat kesuburan. Jadi makanya terutama pada yang banyak sekarang terjadi adalah PCOS ya. PCOS itu terjadi karena itu tadi adanya gangguan keseimbangan hormon yang diakibatkan oleh salah satunya karena penyebabnya resistensi insulin. Jadi resistensi insulin terjadi karena apa? Karena pola hidup yang tidak sehat. Seperti makan berkalori tinggi dengan kadar gula yang tinggi, makanya terjadi resistensi insulin yang akan mempengaruhi pola haid. Nah, makanan-makanan seperti yang tadi disebutkan Indomie kan itu makanan yang dari berkalori tinggi, berasal dari tepung-tepungan, indeks glikemiknya tinggi. Jadi bisa memicu terjadinya itu tadi resistensi insulin. Ya tetap, jadi nutrisi sangat penting, pola hidup sehat sangat penting. Banyak orang dengan PCOS, gangguan haid, hanya menurunkan berat badannya 5-10%, berolahraga teratur, mengatur pola makan, hamil secara spontan. Baik, dokter. Jadi buat sahabat Nur Aida di sini, ini bagi bunda-bunda ya atau ayah yang di sini ingin program punya anak, jadi bisa langsung konsultasi dengan Dokter Syamsur Rijal. Kebetulan beliau praktek di RSI Nur Aida. Ya, kita di RSI Nur Aida di sini mempunyai KIPA, yang KIPA itu klinik ingin program punya anak. Jadi jangan langsung berasumsi atau lihat-lihat kayak seperti mitos atau fakta yang didengar ya dok ya di luar ya, baiknya memang dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ahlinya. Jadi jangan asal main minum untuk mau program punya anak, jadi main minum konsumsi obat sembarangan seperti itu ya dok ya.
Iya, dan yang penting adalah waktu. Intinya adalah waktu. Kenapa? Setelah waktu pernikahan, kenapa dikasih batasan setahun? Karena pada saat 1 tahun pertama itu angka untuk apa kemungkinan untuk menjadi hamil itu setelah setahun pernikahan memang naik. Tetapi setelah lewat 1,5 tahun, 2 tahun tuh maka angka apa persentase kemungkinan untuk hamil itu mulai menurun. Nah, makanya kita berikan batas waktu setahun. Nah, 1 tahun. itu. Iya, karena setelah lewat 1,5 tahun, 2 tahun, maka potensi untuk terjadinya kehamilan itu akan semakin menurun. Nah, berarti harus evaluasi, jangan-jangan ada penyebabnya yang sebenarnya masih bisa dikoreksi kalau cepat kita dapatkan. Terutama endometriosis atau ada keluhan-keluhan nyeri haid. Itu hati-hati sekali karena endometriosis itu adalah suatu penyakit yang sangat jahat karena dia akan merusak dinding rahim, merusak sel telur, akan merusak saluran telur tubanya. Jadi, tapi semakin dini didapat, maka semakin cepat kita bisa atasi dan angka keberhasilan kehamilannya semakin baik kalau dia masih di stadium 1 atau stadium 2. Oke, baik dok. Dari sahabat Nur Aida sendiri nih dok, ada pernah satu kasus ya dok ya, salah satu sahabat Nur Aida di sini. Jadi beliau memang sudah menikahnya sudah lama nih dok, 10 tahun. Tapi itu tadi yang terjadi itu keguguran berulang. Jadi yang menyebabkan harus kuretase berkali-kali. Nah, itu kan menyebabkan dampak psikis dari orang si bundanya sendiri ya dok ya. Nah, itu banyak dari sahabat Nur Aida yang memang hopeless nih dok. Mungkin berpikirnya karena dari segi usia, yang usia sudah di atas 35, tapi masih keguguran berulang tuh dok. Apakah masih ada peluang dok? Karena keguguran berulangnya sudah 3 kali dan sudah dilakukan kuretasi sebanyak 3 kali. Nah, dari situ gimana tuh dok maksudnya untuk awal tahapannya? Mungkin dari Bunda di sini mau tahu tahapan awalnya dok. Ya, jadi perlu diketahui bahwa banyak yang ada beberapa yang kita udah tangani di Nur Aida itu keguguran 5 kali, 6 kali, bahkan ada yang kemarin itu sampai 7 kali. Alhamdulillah sekarang sudah hamil dan sudah melahirkan anak. Nah, itu tadi kita lakukan evaluasi satu persatu, cari tahu faktor penyebabnya apa. Yang paling banyak itu karena ada polip atau ada miom mungkin, atau ada kelainan kongenital rahim. Biasanya ada septum atau celah di rahim. Harus kita cari tahu satu-satu evaluasi. Yang kedua itu tadi, mungkin ada gangguan di pembekuan darah. Darahnya gampang membeku. Itu juga salah satu faktor penyebab terjadinya keguguran. Atau ada gangguan di fungsi kelenjar gondok atau fungsi tiroid. Itu harus cari tahu satu-satu. Baik, mungkin dari sahabat Nur Jadi nggak usah Aida di putus sini. asa. Insya Allah kalau berikhtiar dan berdoa, pasti kan ada jalan. Yang salah kalau tidak pernah berikhtiar dan berdoa, tetapi ingin hasil. Iya. Betul. Baik, sahabat Nur Aida di sini mungkin sedikit dari jawaban yang sudah dipaparkan oleh Dokter Syamsul di sini. Mungkin kalau mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mungkin singkat cerita dok kesimpulannya dari penyampaian yang tadi untuk mungkin langkah awal itu dilakukan konsultasi terlebih dahulu ya dok ya, terlebih dahulu dengan dokter Syamsul Rizal, dokter spesialis konsultan fertilitas, endokrinologi reproduksi, atau bisa juga datang langsung ke RSI Nur Aida. Dokter Rizal praktek di hari Senin di jam 2 sampai jam 4 sore, Selasa dan Kamis jam setengah 4 sampai jam 6 sore, di hari Jumat jam 8 sampai jam 10, di hari Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Nah, selain tahapan-tahapan yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Syamsul sendiri, kebetulan tadi Bunda ada yang menanyakan di sini, di Kota Bogor ada nggak sih program bayi tabung? Nah, kabar gembira nih buat sahabat Nur Aida di sini. Rencana kita launching ke depan, insya Allah tahun ini kita akan launching bayi tabung di RSI Nur Aida. Jadi selain sebelum bayi tabung launching mungkin bisa dikonsultasikan dulu dengan Syamsul Rizal nih, atau kita ada satu lagi dokter konsulen kita, konsultasi dokter Lukman Hakim Muksin. Jadi kita punya 2 dokter untuk dokter spesialis kesuburan. Jadi bisa langsung datang ke RSI Nur Aida di Jalan Ahmad Soban nomor 105 Tegal Gundil, Bogor Utara. Baik, nah
Jadi misalnya dari bunda-bunda pengen tahu nih tahapannya itu di RSI Nur ada layanan USG 4D atau follicle itu yang bisa tahu untuk masa apa kesuburan wanita ya dok ya untuk pemeriksaannya melalui USG atau dari untuk kesuburan prianya bisa ada USG testis atau USG tiroid atau analisa sperma. Nah analisa sperma di sini RSI Nur memiliki yang sudah semen quality analyzer nih yang otomatis itu di kisaran biayanya kurang lebih di 700.000. Nah, atau boleh kepoin langsung Instagramnya RS Nur Aida buat RS Nur Aida nih sahabat Nur Aida di sini. Buat yang belum follow RS Nur Aida boleh follow karena kita ada voucher diskon nih dok 10% Oh, untuk pemeriksaan ya. konsultasi. Iya, untuk pemeriksaan. Jadi Jadi bisa mungkin bisa dimanfaatkan itu. ya, bisa jadi sahabat Nur Aida nih yang ingin program punya anak di sini, bisa nih yang belum memiliki rekam medis atau pasien baru di RSI Nur Aida dan ingin konsultasi dengan Dokter Samsu, boleh langsung DM Instagram RSI Nur Aida. Gitu ya dok. Nah dok, dari pertanyaan tadi nih dok, kita kan ada 3 orang nih dok yang akan nanti kita berikan voucher konsultasi ke dokter nih senilai 10%. Kira-kira dari pertanyaan yang tadi, yang mana nih dok? Waduh, Yang sulit bagus. memilih itu. Bagus semua ya dok ya Iya, pertanyaannya. nanti Yang pilih itulah di apa ya? Di apa namanya? Dikocok aja ya supaya lebih adil ya. baik, nanti jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nanti kita kocok dan kita umumkan ya dok ya, kita Iya, undi. dikocok aja. Kalau memilih bagus semua pertanyaannya. Semua ya dok. Baik, siap dokter. Mungkin itu tadi pemaparan kita, IG Live kita bersama Dokter Syamsur Rijal untuk sahabat Nur Aida. Jadi jangan bosan-bosan untuk stay tune terus nih di Instagramnya RSI Nur Aida. Nah, untuk mungkin boleh dok dari dokter ada pesan dan kesannya untuk sahabat Nur Aida sendiri dok? Ya, jadi pertama bahwa program hamil itu sangat ditentukan oleh waktu. Jadi semakin mudah, semakin cepat, angka keberhasilan semakin meningkat atau semakin baik. Yang kedua, saat melakukan konsultasi sebaiknya bersama pasangan, suami istri. Karena kenapa? Karena nanti dari kami, umpamanya di KIPA ini kan memberikan apa diskusi-diskusi itu kan kita perlu berdiskusi bukan hanya sama ibunya tetapi sama suami supaya masing-masing terlibat dalam program ini. Yang ketiga tidak usah takut atau ragu tentang apa program hamil itu karena kan sebenarnya uh, insya Allah selalu ada jalan jadi kondisi apapun selalu ada jalan dan yang penting adalah berikhtiar dan berdoa. Jadi kalau kita yang tidak baik kan yang tidak bisa kita pecahkan kan kalau kita tidak pernah tahu apa masalahnya. Tetapi kalau kita lakukan evaluasi, tahu penyebabnya, insya Allah bisa kita ikhtiarkan untuk membantu. Intinya itu kan yang penting kita berikhtiar dan berdoa. Habis itu hasilnya kan kita serahkan ke Yang Maha Kuasa. Intinya sih seperti itu sebenarnya. Baik, intinya selain berdoa dan ikhtiar ya dok ya untuk Iya. program punya anak ini. Baik untuk Iya. sahabat Raida, mungkin sekian dari IG Live kali ini dari saya dan Dr. Syamsur Rizal. Mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan keterlambatan dan tadi mohon maaf ada gangguan sedikit sinyal ya dok ya. Ya, Baik ini dokter, hujan. terima kasih dokter. Ya, terima kasih ya dokter ya atas waktunya ya Ya, dok. sama-sama. Ya, sehat selalu dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.